Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita kedatangan mesin genset, di mana kondisi permasalahan mesin genset ini mogok saat ditarik atau di slenger itu terasa berat, dan itu tiba-tiba saat dipakai mau dihidupin itu terasa berat, dan tarikan atau engkolnya ini terasa banting. Jadi di situ ada kejanggalan, di situ ada biasanya kok baik-baik saja, ini kok bermasalah seperti ini. Nah, kita akan menganalisa ini bagian, kalau nggak diskompresi atau pembocor klep, biasanya ini bermasalah di bagian noken as. Nah, satu persatu nanti kita akan cek, kita nanti akan analisa kenapa genset ini kan persamaannya mesin air, mesin Alcon. Sama persis mesin Alcon, sistem pistonnya model miring. Hanya saja ini sampingnya digunakan untuk memutar kumparan dinamo yang menghasilkan arus listrik atau PLN. Oke, kembali ke permasalahan. Mesin genset atau mesin Alcon ini intinya tarikannya berat, slenger tangannya ini berat dan terasa banting. Jadi saat ditarik kadang malah gantian menarik, dalam arti seperti itu, jadi keras, dan itu terjadi tiba-tiba. Makanya beliau yang punya motor, yang punya genset, heran kenapa ini tanpa ada hal atau tanpa ada kejadian misalnya konslet ataupun apa, tiba-tiba tarikannya ini putus saat mau dihidupin dan itu terasa berat banget. Nah, di situ kita dulu pernah mengalami hal seperti ini, kelasnya sama mesin Alcon, mesin sawah, mesin diesel air Alcon, dan mesin genset. Sekali tarikan ini ditarik berat dan serasa banting, ini biasanya bermasalah di bagian diskompresi ataupun noken as yang bermasalah. Apakah asumsi noken as ini benar atau enggak, kita nanti akan cek bagian permasalahan. Ikuti terus step by step videonya, penjelasan kita, mudah-mudahan sedikit berbagi ilmu, ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Sekiranya yang kurang paham silahkan tanyakan di kolom komentar, nanti kita akan bantu jawab, nanti kita akan bantu diskusi. Mudah-mudahan sedikit berbagi ilmu, berbagi pengalaman ini ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Oke, kembali ke video step by step. Kita lepasi dulu seperti ini ya. Ini memang kelasnya untuk genset agak rumit, membuka, mau nggak mau harus membuka step by step dari bagian kumparan dinamo, karena salah-salah ini bisa terbakar kalau masang dan bongkarnya kurang hati-hati. Makanya kita sudah beberapa kali mengalami hal seperti ini, dan alhamdulillah penyakitnya ketemu dan nggak bermasalah untuk yang tingkat berat. Kita akan cek dulu di bagian noken as, apakah noken asnya bermasalah, diskompresinya normal, atau dengan kata lain pembocor klepnya ini nggak bermasalah. Kita eksekusi, kita cek. Nah, ini ya, seperti ini kita cara melepasnya. Baut as tengah ini kita kendori sedikit dan kita gedor, kita pukul, nanti akan jatuh atau lepas sendiri, dan lanjut ke bagian kumparan luar atau sepul sekunder. Nah, seperti ini caranya, kita pukul sebentar. Nah, kita udah terangkat, berarti sudah dinyatakan lepas. Nah, seperti ini kita angkat bagian kumparan sekundernya dulu, nanti primernya mengikuti. Nah, seperti ini step by step, memang agak sulit. Nah, ini sekundernya dilepaskan dulu, habis itu nanti tinggal bagian tengah primer. Oke, ini tinggal melepas crankcase bagian samping. Ini yang atau yang dilewati di bagian sepul tadi yang kita lepas.
Oke, kita cek dulu apakah spoolnya ini bermasalah atau enggak, ataukah ada yang gores. Ternyata alhamdulillah enggak. Kita lanjut ke bagian pelepasan noken as. Kita cek dulu, buka pintu ini, nanti kita akan tahu apakah sekedar dekompresi ataukah ada noken as yang bermasalah. Secara logika, kalau ada permasalahan di bagian noken as, biasanya selain suara kasar juga mempengaruhi getaran-getaran yang nggak imbang. Oke. Nah, kita mulai melepas bagian crankcase sebelah kiri. Nah, seperti ini. Kita buka dulu baut 12 ada beberapa buah di situ. Oke, kita lepas pelan-pelan bagian crankcase samping. Kita nanti akan melihat di dalamnya ada as gardan atau as pukuli. Nah, di sini ada gigi noken as ketemu gigi as roda. Ini as porosnya. Oke, nanti kita akan ambil noken as ini bagaimana keadaannya. Apakah yang bermasalah di bagian diskompresi ataukah ada salah satu beberapa gigi yang mungkin patah ataupun karena Oke, kita topkan dulu bagian noken as ini sama dengan as krek sebelum membongkar. Oke, sekali lagi kita tidak boleh gegabah. Nah, kita seperti ini ya, kita lihat noken as ini memang nah ini ya, ini namanya diskompresi yang bermasalah di bagian ini noken as ada otomatisnya seperti ini. Ini normalnya harus balik sendiri, ada pir. Nah, seperti ini bisa teman-teman saksikan, ini adalah noken as yang bermasalah di bagian diskompresi. Nah, mungkin teman-teman ada yang pengen tanya apa itu diskompresi dan apa fungsinya. Oke, sedikit kita jelaskan bahwa diskompresi ini adalah fungsinya pembocor klep. Di saat ditarik, engkolan slengernya ditarik, biasanya ada masalah nah seperti ini. Nah, ini nggak mau balik ya, ini rusak. Nah, seperti ini ya, ini nggak mau balik. Ini ada permasalahan. Nanti kita akan konsultasikan sama beliau yang punya genset ini, apakah harus dibeli ataukah harus diganti ban. Nah, oke. Ini ya, intinya nggak mau balik, ini penyakitnya di sini. Entah nanti kita cari yang baru ataukah konsultasi ke tukang bubut dulu bisa diakali atau enggak. Intinya permasalahannya yang bikin tarikannya berat atau engkol banting yaitu di bagian noken as ini. Ada atau kurang dan lebihnya